Ini Pak Budiman, dengarkan saya. Pak Budiman tidak beriman terhadap Al-Quran. Ketika kami menjelaskan susah untuk masuk, percuma. Pak Budiman, saya tanya, beriman nggak terhadap isi biblos? Bibel beriman ya. Oke, nah kita bahas biblos. Coba data-data yang tertulis. Jangan sampai iman Pak Budiman ini tidak sesuai dengan isi biblos. Jadi bertanya biblos saja, kita sama belajar di sini. Silahkan, apa yang Pak Budiman mungkin masih dipertanyakan dalam isi biblos, mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Silahkan Pak Budiman. Enggak, Bang Tata aja yang bertanya. Ngeri kali, Rek. Enggak, masa saya bertanyakan Bibel saya gitu loh, maksud saya begitu. Saya mau nanya Al-Quran nanti, saya nggak paham mengenai tentang Al-Quran. Justru nanti jadi salah. Jadi mendingan ngomong apa adanya. Gitu loh. Gimana, Ustaz Tata? Kok Mas lu bertanya, ngeri ini. Kok keras Pak Budiman sekarang mau ditanya. So keras sekali Pak Budiman. Ya ditanya yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat gitu loh. Sesuai yang apa yang kita tahu. Saya juga nggak bilang kalau memang mengenai tentang Al-Bibel ini saya paham semuanya, enggak. Iya. Kita sama-sama. Ada yang saya tahu, ada yang nggak saya tahu, belum saya tahu gitu loh. Ngapain kita ngomong apa adanya? Jangan kita nanti sosok lebih pintar di sini, tahu bodoh kan? Iya, Pak, yang paham biblos itu Ustaz Tahta. Jadi coba kira-kira enaknya ngebahas apa nih Pak Budiman? Penyaliban atau ketuhanan atau apa? Silahkan, barangkali Pak Budiman mau ada satu tema yang diangkat gitu biar fokus. Apa Pak Budiman? Coba tunjukkan. Silakan, data satu-satu aja ya. Di antara Pak Budiman mentuhankan Yesus itu pakai ayat yang mana? Satu-satu kita bahas. Kalau ayat-ayat ini memang saya kurang paham di mana letaknya saya, tapi saya tahu ininya gitu. Jangan minta ditanya kalau gitu. Nah ini gua saya bertanya. Oke, kalau begitu, oke. Silakan Pak Budiman. Teman-teman bantu di tap ya biar kuat Komal, kencangkan tap layar. Lanjut Pak Budiman, lanjut. Oke, saudara kita Islam ini sering mempertanyakan kalau memang Yesus itu mengklaim disalibkan, tidak disalibkan. Nah, terus yang saya tanya di sini, menurut saudaraku Islam di sini siapa yang disalibkan selain Yesus gitu loh? Tolong jelaskan. Oke. Jadi dalam Islam itu pertama, orang Israel ini kan suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Ya. Bahkan ingin membunuh Yesus ini dengan cara tipu daya. Mau dipermalukan, ditelanjangin, diarak, diludahin, dengan tipu daya intinya. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Juga dalam Markus 14 ayat 1, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beradi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Maksudnya apa? Mereka tahu Yesus itu tidak punya salah, tapi ingin dipermalukan cara mati yang memalukan gitu. Nah, apa bentuk caranya, tipu dayanya? Dengan cara mencari kesaksian palsu. Matius 26, 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Maka tipuan mereka ini kalau dalam Islam, Ali Imran 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan.
Lalu bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Siapa yang disalib itu? Maka poinnya itu sudah dijelaskan sebelum di perjanjian lama lah ya. Dengan cara orang benar itu diselamatkan. Yesus itu tidak bersalah, diganti dengan orang fasik. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan ya, dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat ini? Maka nanti banyak dijelaskan orang yang menerima suap. Ya, itu dialah nanti yang mati terkutuk. Ya, contohnya memang orang yang terkutuk ini disalib. Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Bahkan dilaknat orang terkutuk disalib itu. Ulangan 21:23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, karena dianggap terkutuk. Nah, kira-kira siapa yang menerima suap di zamannya Yesus? Yudas. Matius 26:15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, kata Yudas, supaya aku menyerahkan Yesus. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Berarti benar kata Paulus, terkutuklah orang yang mati di tiang salib itu. Memang bukan Yesus. Ini benar itu. Nah, gitu. Jadi cuma dalam Islam itu walakin subbihalahum. Ya, tidak diceritakan namanya. Makanya dalam tafsir itu ada yang mengatakan Yudas. Karena dia yang cocok, orang fasik dia. Dan dia menerima suap. Memang orang terkutuk itu harus seperti itu dihukum. Jadi mereka ini sebenarnya ingin mempermalukan Yesus gitu. Akhirnya apa? Memakai alat. Kristen ini alat untuk memalukan Yesus ke seluruh dunia. Ibaratkan gini Kristen itu, ya udah Israel, kamu yang membunuh Yesus, kami yang akan menyebarkan, biar seluruh dunia, kata Kristen, tahu kalau Yesus itu orang terkutuk. Jadi Kristen yang menyebarkan ke seluruh dunia, supaya orang dunia ini tahu bahwa manusia Yesus ini orang terkutuk. Gitu ya. Kalau Islam datang, woi, jangan sembarangan. Ya. Dia itu orang mulia. Aku tidak rela nabiku dipermalukan seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Tapi Kristen tetap mempertahankan, enggak, pokoknya orang jahat itu yang disalib itu. Jadi iblis, Yahudi, Kristen bersekongkol untuk menghina Yesus, untuk melecehkan Yesus. Umat Islam wa makaru wa makarallah, memuliakan. Gitu. Oke, silakan. Oke. Di situ tadi abang tidak membicarakan yang tersalib itu siapa. Nah, kayaknya abang kurang paham gitu loh. Maksud aku merujuk, ada juga tadi abang bilang yang menggantikan Yesus tersalib adalah para tentara apa tadi? Parisi, tentara Parisi. Tapi tidak tertuju terhadap seseorang. Yang saya tanya di situ, siapa sosok seseorang yang menggantikan Yesus di kayu salib? Orangnya. Nah, gitu loh. Bukan kalau nanti abang merujuk kepada tentara Parisi, itu kan bukan tertuju terhadap satu orang. Banyak orang gitu loh. Ternyata yang disalib ini, yang digantikan ini adalah satu orang. Tolong jelaskan siapa orangnya. Nah, tadi kan saya pakai Al-Quran, tipuan mereka ini dibalas oleh Allah dengan cara diganti. Makanya supaya tahu sampai diganti, saya kolaborasikan antara Quran dan Bible. Di Al-Bible kan dijelaskan juga, orang yang layak terkutuk itu kan orang menerima suap. Juga di dalam Amsal, orang benar diganti dengan orang fasik. Ya, yang benar diselamatkan. Jadi gini, Pak Budiman, masalah penyaliban Yesus ini, sudahlah kita memang dua kubu. Islam memuliakan Yesus, Kristen mengutuk Yesus. Udah gitu aja intinya.
Abang mengatakan Yesus itu mati di salib, ya udah, memang menurut abang dia terkutuk kan? Galatia 3:13, terkutuklah manusia yang di kayu salib itu kan gitu. Jadi masalah penyaliban itu sudahlah, imani abang bersekongkol dengan iblis, dengan orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus dengan cara memalukan, terkutuk. Itu kan yang abang mau kan? Nah, kami umat Islam, Yesus ini mulia, bukan dia yang ditelanjangin itu. Yang mati telanjang itu tuh bukan Yesus. Tapi menurut abang, Yesus itu ya memang tujuan kalian ingin mempermalukan ke seluruh dunia. Ya gitu kan? Ya sudah. Ya silakan. Oke, kalau menurut abang itu sudah, ya oke. Terus ke depannya yang kita bahas ini sudah disalibkan. Ada di situ saudara-saudara abang, kayak saudara-saudara abang dari Muslim juga mengatakan bahwa ada yang diminta oleh sesudah Yesus naik ke surga. Ada Yesus meminta seseorang untuk menjadi penerus dia dan meneruskan apa yang diajarkan Tuhan ke dunia ini. Tapi Yesus nggak mengatakan siapa, tapi dia menurut Alkitab Yesus itu minta penghibur, roh penghibur. Tapi dari saudara Islam mengklaim bahwa itu adalah bukan Roh Kudus, ada seseorang yang saya tanya sama abang. Seseorang itu siapa? Oke, ingat ya. Seseorang ini kalau ingin tahu siapa orang yang cocok dengan ajaran Yesus siapa? Tidak mungkin kan Paulus, karena Paulus Tuhannya 3. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, lalu Roh Kudus Tuhan, lalu Yesus hitan, Paulus melarang hitan. Yesus korban binatang, ya Kristen pagan, tumbal manusia. Kira-kira seorang ini siapa yang cocok? Kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Paulus gak masuk, Nabi Muhammad yang masuk. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, cocok. Yang kedua, Yohanes 5:37, Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat. Siapa yang cocok? Paulus gak masuk. Nabi Muhammad, Al-An'am 103, la tudrikuhul absar, Allah itu tidak bisa dilihat. Satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Jadi seorang ini siapa yang cocok? Tidak mungkin Paulus. Paulus menyesatkan ajaran Yesus. Kalau Nabi Muhammad, apa yang berbeda dengan Yesus tentang ketuhanan? Sama semuanya. Dengan Musa sama. Allah itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 6 ayat 4, ya, Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 33:20, terus Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah, kira-kira seorang penolong ini siapa? Lihat ajarannya. Ajaran inti apa Yesus? Markus 12:29, hukum yang terutama. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan bahwasannya kalau ingin masuk surga, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, harus mentuhankan Allah. Yesus sama. Kalau kamu ingin hidup kekal di surga, mengenal satu-satunya Allah yang benar, cocok. Paulus tidak. Jadi, ayo kita adu data saja. Gitu ya. Oke, silakan. Oke, abang bilang tadi di situ yang sosok orang yang diganti, yang meneruskan itu adalah Nabi Muhammad. Kecocokan ataupun keseimbangan dengan Yesus dengan Nabi Muhammad apa aja? Tolong dijelaskan. Kalau dalam mengajar, dalam mengajarkan, ya oke. Mengenai tentang keajaiban, mujizat. Oke, mujizat sama-sama punya mujizat. Karena mujizat itu menyesuaikan dengan zamannya masing-masing. Yang penting apa? Definisi mujizat itu apa? Amrun harikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan manusia. Contohnya membelah laut, menyembuhkan orang buta, membelah bulan. Ini kan ajaib kan? Mujizat namanya. Kan
Kan gitu. Nah sekarang, kalau memang seorang penolong ini menurut Kristen siapa kira-kira? Ayo kita sesuaikan. Oke. Siapa kira-kira menurut Kristen? Kalau penolong itu menurut sesuai dengan Alkitab, Roh Kudus. siapa? Roh Kudus. Seorang Seseorang nggak ada. Loh, Roh Kudus ini coba, roh di situ apa isinya? Coba. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang disampaikan. Coba, siapa orang yang disampaikan Roh Kudus? Siapa? Kata-katanya seperti apa? Kalau Nabi Muhammad benar, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan bukan dari diriku. Wahyu ini disampaikan kepada umatnya. Amanah Al-Qur'an. Kalau Roh Kudus itu siapa menurut Kristen? Yang menerima firman, mendengar, lalu bisa disampaikan ke orang lain. Siapa? Ayo. Roh penghibur, roh penolong, itulah yang diminta. Ini nggak, ntar dulu. Nah, roh penghibur, roh penolong, itulah diminta Yesus kepada Bapa sesudah dia ke surga. Nah, kalau abang tanya mengenai roh penghibur dan penolong ini, tertuju terhadap satu orang, terhadap orang yang menyebutkan apa yang diinikan Yesus, nggak ada di Alkitab. Nah, enggak, yang saya tanya apa yang disampaikan oleh Roh Kudus ini bukan dari dirinya, apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Siapa ini? Enggak ada tertuju sama orang, enggak ada menurut Alkitab, enggak ada. Siapa enggak ada? Coba baca ya di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Roh Kudus ini menerima wahyu dia. Apa yang dikatakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh sosok lain. Dia mendengar dia. Lalu apa yang dia dengar oleh Roh Kudus ini disampaikan kepada orang lain. Siapa itu? Kalau abang tanya saya, itu kalau saya jawab menurut versi Alkitab. Tapi abang udah saya jawab, saya paham. Abang udah jawab tadi bahwa siapa itu, ya itu Nabi Muhammad kalau menurut abang. Jadi nggak perlu saya coba balikan lagi. Menurut Kristen siapa? Udah jawab tadi. Menurut Kristen itu Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur. Nah, iya, atau Roh Kudus ini menyampaikan dia ke siapa menyampaikan? Lalu mana apa yang disampaikan, bunyinya apa? Kepada siapa disampaikan nggak ada di Alkitab. Kepada siapa tertuju sama siapa nggak ada. Makanya berarti kan omong kosong kalau kita pakai ajaran ayat Matius 16 itu. Yohanes 16 berarti omong kosong dong. Coba baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan disampaikan. Siapa ini? Kan lu jawab tadi. Ya udah, berarti nggak ada ya, omong kosong udah. Sekarang bahas apa lagi ya? Tapi kalau menurut abang itu kan Nabi Muhammad. Makanya siapapun terserah. Nah, iya, masuk aku itu kan namanya kita ini kan berbeda sudut pandang, berbeda pemahaman kan sah-sah aja. Nah, Pak Budiman izin, ya, kan? Ini ada Pak Togi Marito. Selamat pagi Pak Togi. Pagi ya, saya Pak Togi ini Kristen Pak. Kristen, saya Kristen. Oke, siap. Ya, salam kenal Pak Togi. Dari awal tadi saya dengar mengenai Yesus ada menggantikan di kayu salib. Ya kan Pak? Lanjut. Jadi menurut iman kami yang kami percaya di Alkitab, Yesus tidak digantikan. Berarti yang terkutuk itu memang benar-benar Yesus berarti ya? Iya, yang benar-benar disalibkan itu adalah Yesus. Ya udah. Kenapa dia mati rela disalibkan? Karena itu adalah visi misinya, datang ke dunia untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Coba pakai data Pak, kalau dia rela, saya punya data di otak saya loh. Dia tidak rela, dia melarikan diri dia. Nah, bahkan dia marah. Data saya membuktikan bahwasanya Yesus itu dia sendiri yang disalibkan. Pakai data, kalau mau dialog sama tahta harus menguasai Bible ya.
Ya. Oke, silakan pakai data. Di mana Yesus rela? Nanti saya pakai data-data dia tidak rela. Pertama, dia katakan dalam Yohanes 8:37, marah dia. Kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, kenapa kalian ingin membunuhku? Iblislah bapakmu. Karena kamu melakukan kemauan bapakmu yaitu iblis. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Coba Pak, Melarikan diri Yesus. Coba baca dalam Yohanes 18 ayat 1. Melarikan diri. Juga di dalam Lukas 13:33 melarikan diri. 23. Coba. Di sini Pak, di Alkitab kami tertulis Yesus di hadapan Pilatus, Yesus di hadapan Herodes, Yesus kembali ya Pak ya, diarak-arakkan dia, kemudian Itu kan sudah ditangkap. 23 ayat Itu kan sudah ditangkap itu. dengar Pak, ini pas penangkapan. Dengar dulu Pak. Pas penangkapan, ini proses penangkapan Yesus. Diharapkan ke Pilatus, ke Herodes. Jadi wajahnya masih Yesus, bukan yang lain. Udah Pak? Enggak gini. Ketika Dengar Pak. Dengar dulu, pelan-pelan, satu-satu kita ngomong. Ya, ayo. Lukas 23 ayat 33. Coba Bapak buka dulu. Ada Alkitab Bapak situ. Baca. Ya, perhatikan kata-katanya. Nanti saya nggak benar kata Bapak. Enggak, saya sudah Ada tahu. Alkitab Coba. Bapak. Nggak ada Alkitab Bapak di situ. Ya, ketika dia itu yang menginginkan Yesus mati siapa? Ini Alkitab saya ini. Ya sudah baca. Oke, saya baca ya. Ya, mulai dia mau dibunuh ya. Judulnya Pak, Yesus disalibkan. Ya, judulnya Yesus Ya, disalibkan. coba gimana? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oke. Dia langsung berkata itu. Oke. Itu kan sudah ditangkap. Berarti Tunggu. Yesus berbicara, ampunilah mereka ya Bapak, mereka tidak mengerti. Dia sendiri berkata itu Pak. Sudah diem. Sekarang gini, itu kan sudah ditangkap dia. Tapi sebelumnya iblis yang merencanakan dia mati. Baca Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Nah, Yesus apakah dia mau dibunuh? Tidak, dia melarikan diri dia. Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13 ayat 33. Bahkan dia berdoa dia, "Bapak, gimana nih Pak? Jangan sampai aku dibunuh, Pak." Masa katanya dia untuk menebus dosa mati. Kenapa dia melarikan diri? Itu sebelum ditangkap itu Pak. Itu berdoa sebelum ditangkap. Iya, dia tidak rela kan? Hah? Apakah dia rela mau dibunuh sebelum ditangkap itu? Secara manusia, Yesus sebagai secara manusia. Secara manusia intinya dia itu tidak mau dibunuh. Kalau dia mau dibunuh, seharusnya gini ya. Yesus ini tahu misalnya dia itu Tuhan, memang dia turun untuk menebus dosa dengan dibunuh. Ya seharusnya Yang sekarang Pak, yang sekarang konsepnya dia tidak digantikan, bukan masalah rela. Intinya, ya makanya intinya menurut Kristen dia orang terkutuk gitu. Bapak bilang dia digantikan, siapa menggantikan? Yudas orang menerima suap. Ada ayatnya, ada dalilnya. Nah, tapi kan yang tertulis. Ya makanya kan tadi sudah saya bilang kepada Budiman gini. Oke, kita sama-sama punya data ya. Intinya Ya. kalau Kristen Yesus orang terkutuk. Menurut Islam Yesus orang suci, tidak bersalah, diselamatkan. Udah itu iman kita. Saya akui memang Yesus terkutuk. Ya, Dia terkutuk disalib. Siapa yang disalibkan? Dia manusia terkutuk. Rela dia terkutuk demi Gak rela dia melarikan diri dia. masalah dia rela atau tidak, yang penting dia tidak digantikan. Ada dalilnya Pak.
Ada ayat Bapak siapa menggantikan dia? Kecuali dia gini, saya ini untuk mati ya, silakan yang mau bunuh saya biar dosa Masalah rela atau tidak rela yang menginginkan dia mati masa iblis? Emangnya iblis rela manusia dimaafkan Saya dosanya? tanya Pak, di mana ayat Bapak menuliskan bahwasanya Yesus digantikan oleh Yudas? Nah, Coba. di dalam Amsal itu orang fasik diganti menjadi tebusan orang Bahkan benar. Bapak kutip-kutip ayat. Loh, tadi kan sudah saya bilang bahwasannya masalah penyalipan ini sudah dua versi kita. Iblis, Kristen, Yahudi yang benci bersekongkol supaya Yesus mati orang jahat. Tunjukkan sama saya bahwa Yudas itu menggantikan Yesus. Di mana Tadi kan ayatnya? sudah saya sebutkan semuanya. Makanya saya simpulkan gini, simpulkan. Ayolah masalah penyalipan itu udahlah. Ini Alkitab saya, Iman Pak. Ini saya, gini Pak, Anda kan akui dari Bukan. tadi. Saya buka Alkitab, di mana tertulis Yudas menggantikan Yesus? Sudah saya sebutkan tadi. Intinya gini loh, sudah sepakat kan kita kan. Menurut Islam dia orang suci, orang benar. Menurut Kristen dia orang terkutuk. Sudah, selesai. Iya. Ya sudah, terus. Mau apa sekarang? Jadi Begini Bapak izin Pak Togi izin Ya, Pak Togi. silakan Pak, silakan. Begini Pak Togi ya, kita kan di sini diskusi berdasarkan data yang ada. Jadi kami tidak memaksakan. Ketika Anda tetap meyakini Yesus disalib, benar kata Ustadz Tahta, ya sudah berarti Yesus terkutuk. Berarti kalian ini menghujat Yesus. Kalian menghujat Yesus. Pak Abuya, Ya. kita mengatakan Bapak itu digantikan oleh Yudas Iskariot. Mana ayatnya? Itu orang fasik menjadi tebusan orang benar. Itu gak ada nama Yudas di situ Pak. Orang Itu fasik. artinya. Lanjut Oke, Ustaz. kalau versi Islam Yudas. Nah sekarang abang apa yang kuasai dalam Alkitab. Ya sudah selesai itu. Jangan samakan orang fasik dengan Sekarang Yudas. saya tantang kamu, apa yang kamu kuasai dalam Bible? Kita dialog. Angkat tema biar ada pembahasan tadi sama Pak Budi Tadi udah kan kelar. saya dengar dari awal Yesus digantikan jika salib. Nah, ini udah selesai. Ini orang bah. Udah selesai kan? Ada dua Iya. kubu. Kami mengimani dia itu orang suci, orang nabi, orang yang tidak bersalah. Kamu sudah mengakui, ya menurut Kristen dia orang terkutuk. Nah, ya udah selesai pembahasan. Berarti Gini gak saja, ada. Pak Togi, Gak Pak ada Togi, ayatnya, izin. dalilnya Bapak. Izin, Pak Togi, itu digantikan gini. jika salib Pak. Pak Togi, Nah, biar tidak debat kusir, izin Pak Togi, izin. Sebelum dilanjut ya, saudaraku semuanya, ayolah kencangkan tap-tapnya biar kuat Komal ya. Bantu di tap-tap layar, saudaraku semuanya. Dan untuk Pak Togi, gimana kalau kita bahas biar tidak kemana-mana, ya Kristen ini ajaran pagan atau ajaran kasih? Nah. Oke, sepakat gak? Ajaran kasih. Dan sebelum dilanjut, Ustaz, Boleh izin sedikit. sebentar ya. Oke, bentar Ahi. Ikhwan Fillah ya, jangan lupa yang belum subscribe channel Ustadz Tahta, namanya Tahta Channel ya, bantu diramaikan. Dan juga ini saya buat channel YouTube ya, baru sedikit sedih kali ya, ini baru kemarin buatnya sih baru 2 hari ya, itu namanya saya Pang Abuya Strong Life gitu kan, bantu di subscribe ya saudaraku semuanya, bantu di support. Terima kasih Ikhwan Fillah ya. Lanjut Pak Ahi Bayu dulu sebelum ke Pak Togi ya, sebelum ke Pak Togi Ahi Bayu dulu. Iya, saya sedikit aja ini. Karena dia ngotot, pertanyaan saya kepadamu Tobi, ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu menerima suap? Kau jawab dulu. Ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu orang yang menerima suap? Jawab. siapa yang disuap Pak? Itu aja kamu tidak kuasai Biblemu. Nah, sekarang Bapak menuduh orang Kristen disuap. Di mana ayatnya? Saya pertanyaanku ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu menerima suap? Pakai data. Kalau ada Bapak tuduh orang Kristen disuap, di mana ayatnya Pak? Bapak jangan sembarangan kita aja. Saya nggak pernah dengar orang Kristen disuap. Pertanyaanku bukan orang Kristen. Yang kutanya yang tertulis di dalam Biblemu ada berapa orang yang tertulis menerima suap? Yang Bapak tahu orang yang mana yang disuap?
Bukankah Yudas menerima suap dengan keping perak menjual Yesus? Gini bang, memang pada saat itu Yudas Iskariot memang menerima suap dia 30. Oh, masalah Yudas. Menerima suap. Ini jelaskan, Bang. Oke. Jelaslah Oke, pertanyaan. dengarkan. Dengarkan di Amsal 17:23 seperti yang dijelaskan tadi Pak Ustadz, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Dan di Amsal 21:18 orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Itu apa? Mengkaitkan Jadi ayat. kesimpulannya siapa? Tadi ya, mengkaitkan ayat. Loh, makanya aku tanya kau, ada berapa orang yang ditulis di dalam Bible yang menerima suap? Orang Ada itu 2 atau 1? Orang itu harus tahu jelas namanya siapa, orangnya siapa, orang bagaimana. Lah orang udah jelas si Yudas yang menerima suap. Apa? Itu lagi? Yudas berniat jahat dia untuk menjual Yesus. Benar, saya akui. 30 keping perak. Udah. Untuk mendapatkan upah hasil menjual Yesus. 1 orang. Berapa orang menurut Bapak? Ada 100, ada 1000. Nubuatan di Amsal ini kepada siapa tertuju? Saya nggak tahu. Longor. Makanya itu kau harus pintar. Longor pula kau nggak paham Bible. Otot lagi kau. Lanjut Pak Ustaz. Apa Ahi Bayu aduh udah gak. Sabar. Kali ke tema lagi. Jangan itu tanya. Iya siap Pak Togi. Siapa yang Kita ajaran pagan, Islam apa Kristen? Ayo. gimana Pak Togi? Sepakat gak dengan tema Kristen ajaran pagan atau Bawa kitabnya buka-buka sudah. Silakan. Silakan Pak Togi dulu, mungkin mau bernarasi silakan. Atau boleh saya masuk sedikit Abu ya? Oh Izin silakan. Ustaz Ahmad. Silakan. Sebenarnya begini, udah benar kata Al-Quran, mereka dalam keraguan tentang siapakah yang disalibkan itu. Bible sendiri yang menjelaskan itu, saudaraku. Nah, nanti akan timbul pertanyaan begini. Ada 2 sosok yang berkain lenan di dalam Bible itu, Bang. Saya mau tanya dulu, siapakah tokoh di dalam Bible yang berkain lenan? Itu aja dulu. Siapa? Nah, jawabannya cuman Yesus. Tidak ada tokoh lain yang mengenakan kain lenan kecuali Yesus. Ada pertanyaan, Pak. Ada 2 tokoh. Yang satu ditangkap, yang satu lari. Siapa yang lari ini? Yang lari, ya, bertelanjang. Lari dia waktu saat penangkapan itu kan ada berkain lenan. Itu pertama. Berarti ada 2 tokoh. Kemudian yang disalib jam 9 ada, yang disalib di atas jam 12 ada. Siapakah yang disalib jam 9? Siapa yang disalib pada jam 12 ke atas? Karena ada kisah yang menjelaskan bahwa jam 12 Yesus itu masih di areal persidangan. Jam 12. Sementara ada kisah yang menjelaskan bahwa Yesus itu disalib pada jam 9. Siapa tokoh ini? Makanya benarlah kata Al-Quran bahwa mereka masih dalam keraguan-raguan. Itu Pak. Jadi sebenarnya sudah fix itu sebenarnya. Lanjut. Bang Palopo, ntar dulu. Yang disalib jam 9 dan yang disalib jam 12 siapa? Tolong jelaskan. Nah, inilah yang tidak dijelaskan di situ. Makanya kami bertanya, siapakah yang disalib jam 9? Bang masuk aku. Abang pertanyakanlah yang abang ketahui. Jangan abang pertanyakan yang abang tidak ketahui juga. Begini ya Bang. Jangan mempertanyakan apa standar ganda gitu loh. Oke, saya kan bertanya. Gini. Nanti Pak Togi sama Ustadz Tahta ya ini dikelarkan dulu, mungkin Pak Budiman sama Pak Palopo ya. Silakan Pak Palopo dulu sama Pak Budiman. Nanti Pak Togi sama Ustadz Tahta ini temanya sudah ditentukan nih. Lanjut Pak Palopo.
Siap, akhi. Jadi di sini di Markus 15 ya. Kita coba tarik dari berapa? 22 ya. Markus 15:22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Poinnya di 15:25 Pak Budiman. Coba dibaca Markus 15:25. Hari jam 9 ketika Yesus disalibkan. Nah, ini kan? Nanti aja itu. Siap. Oke. Ya. Terus silakan. Ya. Silakan, mana yang ajaran pagan, Kristen atau Islam? Ayo, sesuaikan dengan ajaran Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya pakai 3 data nanti. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Ayo. Silakan Pak Togi dulu yang bernarasi ya. Silakan Pak Togi. Karena Ustadz Tahta menguasai, Pak Togi dulu lah. Silakan mungkin prolog dulu. Iwan Pilas sambil di tap ya biar kuat koma. Lanjut Pak Togi. Oke, saya ambil data siapa yang disalibkan, ya kan? Bukan. Ini temanya ini Pak Togi nih, tema sudah saya tulis nih. Pagan, Kristen atau Islam yang pagan? Ayo. Aku nggak paham pagan itu apa Pak. Coba kasih pengertian dulu. Pagan itu gini, oke, saya aja narasi dulu. Ya. Jadi gini, di dunia ini ada 2 ajaran. Ada ajaran samawi, berarti ajaran dari langit. Tuhan ini tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan itu Esa. Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau ajaran pagan 3 biasanya. Semua dewa-dewa itu 3 yang terbesar. Ya. Yang kedua, ajaran samawi ini tidak bisa dilihat Tuhannya. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nah, Nabi Muhammad juga sama. Tuhan itu Esa 1, tidak kelihatan. Al-An'am 103, tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Oke. Nah, kalau Tuhannya Kristen, pagan apa tidak? Maka pakai data, silakan. Siapa Tuhannya? Sama nggak seperti yang diajarkan Yesus dan Musa? Silakan. Kalau ajaran Kristen itu ajaran kasih Pak, bukan pagan. Loh, kok ketawa? Oke, Tuhannya siapa? Ajaran samawi gini. Ajaran samawi Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. Kalau kata Yesus, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, Bapakku di langit, orang non. Esa, Markus 12:29, tidak bisa dilihat. Ya, Yohanes 5:37, Musa juga ajaran samawi. Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Islam juga sama. Tuhan Esa, Qul huwallahu ahad, tidak kelihatan. Al-An'am 103, tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Ada berapa? Nanti kita jadi panjang cerita. Kita mau jawab Palopo dulu Pak. Kalau kami bahas nanti Allah Tritunggal, Bapak nggak akan connect, nggak akan sinkron. Cocok nggak dengan ajaran samawi? Tambah enak saya. Kami ajaran kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Oke, percaya sebagai apa? Yang kekal. Percaya sebagai apa? Allah itu datang ke dalam rahim Maria, Roh Allah, Roh Kudus. Udah katanya kalau supaya percaya orang percaya ke dia memperoleh dunia yang kekal. Percaya sebagai apa? Dengar Pak, ini konsep Allah Tritunggal Pak ya. Tidak peduli saya. Bapak kan mau pengen tahu. Kalau percaya ke dia memperoleh hidup yang kekal, percaya sebagai apa? Saya mau jelaskan Allah kami Tritunggal. Ya silakan pakai data. Dengan Israel itu Esa betul. Sekarang pakai data. Dengan Israel Allah itu Esa betul. Makanya dibilang dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 21, aku Bapa mereka satu. Iya. Ya sudah. Mereka Tuhan juga. Jadi
Allah Bapa memberikan rohnya, memisahkan dirinya, memberikan, ya, ibaratkan amu Bapa bisa membelahkan dirinya, memberikan rohnya kepada rahim Maria. Kamu baca Kejadian 6 ayat 3. Roh Tuhan ada pada semua manusia. Amuba katanya, gue yang ketawa, jangan bawa-bawa amuba Pak. Amuba Pak, aduh biasalah. Dibagi, ya. Allah Bapa itu sendiri, rohnya itu dikasihnya kepada si Maria. Loh, bukankah rohnya Tuhan ada pada semua manusia diberikan? Baca Kejadian 6 ayat 3. Betul, itu pada saat Adam dan Hawa, ya kan? Bukan hanya Yesus yang diberi roh Pada Tuhan. saat Adam dan Hawa. Loh, enggak semua manusia, para nabi. Coba baca Kejadian 6 itu ayat 4. menjadi manusia. Ada Bible di situ, Kejadian 6 ayat 3 baca. Manusia adalah Yesus, Pak. Anak manusia itu Yesus. Ya sudah, berarti kamu mentuhankan anak manusia. Allah itu datang ke dunia ini, jadi dia anak Allah manusia. tidak datang. Allah. Allah tidak pernah datang ke dunia. Matius 18:19, oleh Bapakku di langit. Allah pernah datang ke dunia, Pak. Di Waktu mana? di zaman Di mana? bangsa Israel Di mana menuntun datanya? Di mana datanya? keluar dari tanah Israel. Di mana datanya? Data, ayo data. Tanah perbudakan. Data mana? Yang lama, Pak, cari sendiri. Di dalam Hakim-Hakim yang datang ke Israel itu adalah malaikat. Wujud Allah dulu waktu menyertai bangsa Israel, tiang awan, tiang api. Pakai data. Saya pakai data ya. Keluaran, Pak, di Keluaran. Keluaran berapa coba? Itulah penjelasan singkatnya. Itu ada Bible-nya tadi, bukalah Bible-mu. Tadi ngeliatin Bible. Mana sih? Saya lupa ayatnya, Pak. Beta lupa kacamata. Bagaimana kamu diskusi nggak tahu ayat? Gini, Pak Togi izin. Di sini kan ada Pak Budiman. Nanti kalau Bapak minta bantuan boleh ke Pak Budiman. Pak Budiman bantu saya dong. Atau di bawah ada Kristen yang mungkin kelas pendeta atau siapa, silakan berikan permintaan naik ya. Nanti saya naikkan. Lanjut. Yang datang kepada Israel bukan Tuhan, malaikat. Mana datanya? Hakim-Hakim 2 ayat 4. Ayo. Jadi kalian ngomong apapun ada di otaknya umat Islam Bible itu. Ayo. Jangan gitu. Nah. Mana dia? Kabur. Enggak, itu Pak Budiman lagi bingung. Yang mana yang jam 9, yang mana jam 12. Bang Palopo, Ya, emang sama jam 5, jam 9 di Golgota sama di Indonesia? beda tipis, udah beda tipis. Beda tipis. Betty beda tipis. Betty. Lagi bingung Pak Budiman, yang mana ini? Jangan-jangan salah Tuhan Pak Budiman. Jangan lama-lama mikirnya, tambah habis rambutnya Pak Budiman. Udah habis pun. Ya, jadi begitu aja Pak Budiman. Jadi Yesus ada jam 9 disalib, ada yang di atas jam 12. Nah, tinggal pilih tuh yang mana. Betty. Iya, jangan-jangan salah Tuhan Pak Budiman. Itu berapa? Ya, Niat berapa? yang berapanya Pak? Yang jam 9, jam 12? Oh, yang jam 9. Nah, gampang. Sekarang giliran Bang Palopo sekarang. Ayo Bang. Ya, siap Ustaz, siap. Nah, yang jam 9 itu di Markus 15:25 Pak Budimanku yang ganteng. Markus 19 ayat 25. Markus 15. Ya, nomor 25. Nomornya bahasa lama. Apa di Bang bisa nggak? Nggak bisa. Bu, Ibu. Bu. Sudah dapat Pak Budiman? Markus 15
15 nomor 25. Iya, baca dari 24-nya Pak. Saya kira Pak Budiman ini udah mualaf. Belum lah. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Nah, ini 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Di mana ada tertulis di sini jam 9? Baca terus ke bawah. Ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan dan alasan mengapa ia dihukum disebutkan pada tulisan yang di situ. Raja Jam berapa? Jam berapa itu Pak? Jam 9. Jam 9 ya. Coba Bapak buka Yohanes 19:14. Yohanes 19:14. Tadi jam 9 Pak ya. Tambah botak nanti Pak Budiman ini. Ya, hari inilah insya Allah dia asyhadu. Daripada salah Tuhan gimana? Iya, oh masih jauh, ya. Nggak ada itu, nggak bakal Mudah-mudahan hari ini tambah dekat, ya kan? Kalau bisa dekat, kenapa harus jauh? Nah, sudah dapat Pak Yohanes 19? Yohanes 19 ayat 14. Udah siang lampunya dimatiin Pak Budiman. Bukan Ustaz, bukan. Aman. Jangan ngeledek lah. Ya, silakan. 11 terlalu. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Oke, ada kira-kira jam 12. Ya. Jam 12 siang itu masih di mana Yesus, Pak? Masih di area persidangan. Dia masih di dalam persidangan. Iya, betul. Tadi yang jam 9 yang disalib siapa? Kan nggak disebut namanya. Kan nggak disebut namanya. Makanya aku tanya. Ada yang disalib jam 9, ada yang di atas jam 12. Karena jam 12 itu masih di areal persidangan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Nah, jam 12 dia masih disidang, Pak. Nah, siapa yang disalib jam 9? Dan siapa yang masih disidang jam 12? Nah, di situ Pak, tinggal pilih aja. Jangan salah pilih salah Tuhan. Lanjut, Ustaz Hasan. Udah lanjut aja dulu. Siap Ustaz. Enggak, Ahi Bayu barangkali mau masuk, silakan. Atau Ko Beni, Ko Lim, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dewa belum disapa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tahu kalau Dewa ini seperti apa orangnya. Lebih baik diam sampai disuruh bicara daripada ketika bicara Dewa disuruh diam. Salam. Lanjut. Amin. Oke. Atau begini Pak Budiman, ada koin nggak di situ Pak? Yang atasnya gambar burung, nah itu jam 9. Yang bawahnya gambar duit, di lot aja yang mana? Itulah Tuhan itu Pak. Udah, asyhadu.
Dan ini pun Silakan, Abang Dewa. Barangkali mau masuk, silakan Bang Dewa. ini terjadi yang namanya kerancuan pada saat di situ disebutkan jam. Sementara jam itu belum ditemukan pada saat di zaman Yesus, Pak. Belum ditemukan sama sekali. Coba Bapak klik. Oke lah, saya akui di sini memang entar dulu Bang Dewa. Oke lah, saya akui memang di sini ada kontradiksi mengenai tentang waktu. Di Alkitab ini sesuai dengan tertulis Alkitab. Tapi bukan berarti saya itu langsung meninggalkan Yesus. Karena ada nilai-nilai yang lebih besar, ada nilai-nilai yang lebih berharga, supaya aku menentukan menjadi saya pengikut Yesus. Ada ayatnya juga di sini, dan itu adalah perkataan Yesus. Ya, Yesus yang mana? Yesus yang mana, Pak? Yesus yang jam 9 apa Yesus yang jam 12? Instan dulu. Yang selesai dulu saya bicara. Di mana itu landasan dan dasar saya yang paling kuat dan sangat berharga dan sangat yang paling nggak bisa dinilai harganya? Itu tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan akulah jalan hidup. Tidak ada yang bisa nyampai ke Bapa tanpa melalui aku. Ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Elia dan Enok. Udah dulu. Apakah ada perkataan Elia dan Enok seperti itu? Di mana ada ayatnya? Berarti kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada, tidak ada yang akan sampai ya. Berarti tidak ada manusia yang sampai. Betul? Nah, pertanyaan saya. Ya, nah sekarang betul. Elia dan Enok sudah sampai belum ke Bapa? Tanpa melalui Yesus loh. Itu Denok bisa sampai ke Tuhan pribadi dia. Pribadi. Henok bukan Dia Denok. Henok. Dia nggak bilang jalan gitu loh. Iya. Bukan Denok. Kalau Denok mah demplon, Pak. Berarti tanpa Yesus ada juga orang-orang yang bisa sampai kepada Bapa, yaitu Elia dan Henok. Denok. Sepakat? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, dia nyampai. Tapi dia membawa ini enggak membawa orang yang enggak gitu loh. Yesus kan membawa orang. Intinya dia nyampe, itu aja Pak. Intinya sampai. Dan satu, Elia dan Henok tidak berbicara seperti apa yang dibicarakan Yesus. Intinya nyampe Pak. Intinya dia sampai. Masalah nyampe, tapi dia nggak berbicara. Perbedaannya di situ yang perlu kita garis bawahi. Orang itu tidak berbicara. Itu aja. Oke, lanjut. Jadi kan Bapak bawa ayat itu kan, tidak ada yang akan sampai, ternyata ada yang sampai. Nah, gagal lagi tuh 14:6 ya. Lanjut, host. Kopi campur mas satu. Pak Budiman. Ya. Ayo, data Biblos Pak Budiman bantah terus loh, gimana Pak Budiman ini? Kenapa Pak Budiman alasannya? Kenapa terlalu memaksakan supaya Yesus Tuhan? Ada apa dengan Pak Budiman ini? Kalau mengenai tentang Yesus Tuhan adalah keimanan. Kita nggak perlu bicara di situ itu. Itu keimanan Bang Dewa yang maju. Ya kan Bang Dewa maju, Bang Dewa. Enggak, kita berbicara di sini sesuai dengan Alkitab. Apa yang sesuai dalam Alkitab? Yesus itu adalah utusan dan juru selamat. Masalah iman saya tidak perlu bicara mengenai tentang iman saya di sini. Mengenai iman saya, itu urusan saya sama Tuhan. Karena iman ini adalah pribadi lepas pribadi. Oke, lanjut. Bang Dewa, coba agak ada refleksi Pak Budiman, lanjut. Teman-teman tap-tap, lanjut. Ya, kita jangan kemana-mana aja dulu Pak ya. Kita membawa ayat, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Seorang pendosa sekalipun, kita jangan kemana-mana Pak ya. Kita membawa ayat, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Seorang pendosa sekalipun, dia butuh yang namanya arahan, bukan hanya sekedar ocehan untuk diselamatkan. Setuju Pak ya? Nah, pertanyaan saya Pak, berdasarkan akal aja Pak ya. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, yang namanya jalan tentu harus ada arah.
Yang saya tanyakan di sini, kemana arahnya Pak? Sementara orang-orang Kristen itu tidak punya arah sama sekali. Bahkan pendeta, bahkan ketika di gereja, ada yang menghadap barat, ada yang menghadap timur, ada yang menghadap selatan. Pertanyaan saya, kemana arahnya jalan menuju surga melalui Yesus? Kita butuh yang namanya arah Pak, butuh GPS. Silakan Pak. Arahnya kepada Bapak. Lanjut. Arahnya kepada Bapak, kemana itu arahnya Pak? Kepada Bapak yang di surga. Selatan. Ya, Bapak kan di atas, ya kan? Nah, maksud arah itu seperti umat muslim ya. Ketika Bapak mengatakan, oh umat muslim juga kemana arahnya? Kami sudah ditentukan arah kami Pak. Kiblat kami adalah ke Ka'bah. Itulah jalan kami Pak. Ya, makanya umat muslim yang tidak meninggalkan sholat, dia tidak akan pernah yang namanya tersesat. Kenapa? Karena dia punya jalan, karena dia punya arah. Tetapi umat muslim, siapapun juga yang meninggalkan sholat, jelas dia pasti akan tersesat. Kenapa? Karena dia tidak punya arah. Arah kami jelas, arah orang-orang Yahudi jelas. Nah sekarang arah Kristen itu kemana arahnya? Oh, kalau menentang kiblat di Kristen nggak ada di menentang kiblat. Nah berarti artinya jelas Pak, orang-orang Kristen itu tidak punya arah sama sekali Pak, tidak punya arah. Ya, hidup tanpa arah, jelas hidup tanpa tujuan itu Pak. Tujuannya pun bingung. Sementara orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, kami semua punya arah Pak. Arah kami sudah terkasih tahu tadi, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Itulah arah kami Pak. Nah sementara orang-orang Kristen, konon kata Yesus jalan tapi tidak punya arah. Nah kalau misalkan saya bertanya lagi, apakah jalan menuju surga melalui pintu Yesus itu masih ada? Sudah tidak ada Pak jalannya Pak. Kenapa? Kita lihat Pak, di Indonesia, di luar negeri, ada nggak jalan Yesus? Tidak akan pernah ketemu Pak jalan Yesus, karena Yesus tidak punya arah sekarang Pak. Nah tetapi kalau jalan melalui Nabi Muhammad, alhamdulillah banyak Pak. Jalan Muhammad Tamrin, jalan Muhammad Yusuf, jalan Muhammad Ishak, jalan Muhammad. Sementara jalan Yesus sudah tidak ada Pak. Jadi Bapak jelas tidak mungkin yang namanya masuk ke surga kalau misalkan Bapak tidak punya arah sama sekali. Kami umat muslim punya arah Bang. Oke, santai bang. Dong, boleh santai. Bang. Santai, boleh santai. Bang. Kami lagi sama Pak Budiman, santai. Bang, satu-satu Ya, Bang. Ya, saya bantu Budiman, Pak. Saya bantu Budiman, Bang. Ya, oke. Ya. Jadi begini, Bang, saya jawab satu-satu ya. Sejak Yesus mengucapkan akulah jalan keselamatan, tidak seorang pun dapat sampai ke Bapa. Sejak saat diucapkan, siapa yang sampai ke Bapa? Saya nggak tanya sebelumnya. Saya nggak tanya sebelumnya. Kan Abang sudah jawab. Yang sebelumnya, lah itu sebelumnya. Saya kan tanya sesudah Yesus mengucapkan itu, siapa Bang yang sampai kepada Bapa? Saya tanya dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar pertanyaannya Bang, ya. Dengar jawaban baik-baik Bang. Dengar jawaban saya baik-baik Bang. Dengar jawaban saya baik-baik Bang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan Pak. Ada buktinya Bang? Ada buktinya? Dia memberikan petunjuk kepada kami, mengajarkan ketauhidan kepada kami. Itu jelas Bang. Apakah Yesus itu jalan? Kami mengakui Yesus adalah jalan. Tetapi jalan untuk menuju surga melalui pintu Yesus sudah tidak ada Bang. Karena Yesus hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh dunia Bang. Di mana itu ayatnya Bang? Matius 15 nomor 24 buka Bang. Matius 15 nomor 24. Sabar Bang ya. Yesus memberi perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya katakan Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Buka Matius 15 nomor 24. Buka Bang. Buka dulu. Buka baca sama Abang di situ. Oke, ada di Matius, tapi di Markus 16 ayat 15, dengan berjalannya waktu dan dengan bertahap, Yesus juga mengatakan, beritakanlah Injil ini ke seluruh bangsa-bangsa di dunia dan kepada semua makhluk. Markus 16 ayat 15. Saya setuju ketika Bapak mengatakan jadikanlah bangsa muridku. Artinya Pak, ketika Yesus mengatakan jadikanlah bangsa muridku, artinya posisi Yesus di situ hanyalah guru. Memang betul, beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah mereka bangsa muridku. Artinya beritakan siapa Yesus menurut Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Begitupun kami umat muslim memberitahukan kepada seluruh umat muslim kalau Yesus hanyalah manusia, Yesus hanyalah utusan, Yesus adalah manusia yang tidak pantas untuk dituhankan. Itulah yang kami beritakan hari ini.
Betul? Oke. Coba cernai Saya tanya, kata-katanya. Bang. Jadikanlah bangsa muridku. Artinya apa di situ? Berarti Antara itu murid Bani Israel atau berarti untuk segala bangsa? Bani Itu Israel. untuk bangsa Israel atau segala bangsa? Bani Israel, Bani Israel. Loh. Buka Matius 15 nomor 24. Buka dulu. Loh, Yesus kan Loh. mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Buka dulu. Berat ini saudara. Iya, buka dulu, Bos. Buka dulu. Nggak mau jujur Matius ini. 15. Alkitab sudah mengatakan yang jujur. Loh. Pak Beni, Pak Bayu ada bisa buka Pak Bayu? Matius 15 bisa, nomor Pak. 24. Baik, Bisa. buka dulu. Matius. Baik. 15 nomor 24. Sabar Bang ya. Pengakuan Yesus secara gamblang mengatakan, aku hanya diutus kepada Bani Israel. Sementara abang mengambil ayat di dalam Matius. Artinya di sini bang, ternyata ucapan Matius itu lebih didengar daripada ucapan Yesus. Diutus Buka dulu. dari bangsa Buka dulu. Israel. Sebentar. Untuk bangsa Israel. Makanya Sebentar. Yesus mengatakan jadikanlah semua Bacakan. bangsa muridku. Bacakan. Sebentar dulu bang. Ada ini. Markus 16 ayat 15. Nah, tolong dengar ini biar ini. Lalu ia berkata, ya ini huruf besar. Berarti Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Dunia perlu garis bawah dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, lanjut. Baik, ke segala makhluk artinya kepada caci. Saya baca ya. Kepada ya, Saya baca ya. baca. Saya baca. Jawab Yesus, perkataan Yesus loh. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya tambah lagi, saya tambah lagi ya. Izin Bang Dewa di Kisah Para Rasul 13:23. Baik. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya betul. Sekarang buka lagi. Buka lagi Kisah Para Rasul sebentar bos. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Buka. Roh Kudus melarang memberitakan Injil ke Asia. Ente orang mana bos? KPR. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jedor. Mau apa lagi? Silakan. Mau apa lagi? Ini di mana ini? Ini baru dapat saya ini, Bang Dewa. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus melarang memberitakan Injil kepada Asia. Ente orang Indonesia, jedor. Waduh, berarti kontradiksi ya. Iya, yang mana yang mau dipegang? Silakan bos. Mau dibantah itu pernyataan Roh Kudus mengatakan seperti itu. Roh Kudus langsung loh itu. Konon katanya berhujat Roh Kudus berkata seperti begitu, ya jangan dibantah. Harus kita mengikut arahan Tuhan. Baik, Ya, kalau Roh karena Kudus waktu mengatakan Tuhan seperti itu, ente ya, melarang waktu Tuhan memberitakan itu Injil indah. ke Indonesia. Ente dilarang berarti, ya? Karena di sini begini jelas. bang. Bentar dulu bang. Yang Ada berbicara di saatnya. situ ya, itu Ada di saatnya, kisah Bang. Para Ada Rasul itu saatnya. siapa? Di kisah Para Loh, ini kok jadi mempertanyakan sekarang- itunya. Yang Coba dibuka lagi Bang Dewa. Bang Dewa, coba Bayu. Mas Bayu, buka Izin lagi Bayu, Mas Bayu. coba dibuka lagi Bayu. Coba. Sekarang begini, Bang Bang. Bayu. Saya baru Tadi tahu juga. pertanyaan saya belum dijawab. Ini sudah melebar. Siapa Pertanyaan yang apa? sudah sampai kepada Bapa? Siapa yang sudah sampai kepada Bapa? Henok Sejak Elia. Yesus mengucapkan perkataan ini, siapa Bang? Henok Elia. Henok sama Elia. Itu sudah sampai ke tempat Bapak. Abang dengar dulu pertanyaan saya. Siapa yang telah sampai kepada Bapa sejak Yesus mengucapkan perkataan itu? Siapa Bang? Loh, ini kan pernyataan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Ya. Artinya Henok itu Ya. orang atau bukan? Henok orang atau bukan? Sejak dia Bukan, ucapkan, tidak ada dia pernyataan ucapkan. sejak saat itu. Tidak usah tipu-tipu Oh, depan kami. Yesus Bang. mengatakan dengan jelas di dalam Bang. ayat itu, tidak ada seorang Bang. pun yang sampai ke tempat Bang. Bapa tanpa melalui Bang. aku. Artinya Sabar, Henok Bang. sudah sampai Sabar, Bang. duluan. Henok orang atau Sabar bukan? Bang, sabar Bang, saya Henok jelasin orang dulu. atau bukan?
Saya jelasin dulu. Henok orang atau Bang. bukan? Saya tanya. Bang, Henok orang atau mana bukan? dulu Bang? Mana dulu yang berlaku? Ucapan dulu atau yang dilakukan dulu? Ucapan dulu yang ada. Itu Makanya sebelum Yesus tidak ucapan. tahu di situ. Nah. Ternyata ada yang sampai ke tempat Bapa ya tanpa melalui Yesus. Lupa kali Ada dia, itu. Bang. Lupa dia. Itu sebelum Iya, Yesus lupa. mengucapkan. Lupa. Saya tanya dulu Bang. Lupa pada dia, waktu lupa. pada waktu Enok sampai kepada Bapa, Yesus sudah mengucapkan perkataan itu enggak? Saya tanya dulu. Belum. Saya tanya ya belum. Itu. Baik. Nah, ini jujur. Saya tanya lagi. Ini. Tidak, baik, Nah. saya tanya lagi. Tidak ada sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun. Henok Ya, orang atau ya, bukan? memang tidak ada seorang pun sejak Yesus mengucapkan. Sejak Yesus Oh, tidak mengucapkan ada pernyataan perkataan seperti itu. Jangan tidak tipu-tipu ada depan seorang kami. pun. Henok orang atau bukan? Saya tanya. Henok orang atau bukan? Nah, Henok orang tapi atau bukan? perkataannya Yesus sudah mengucapkan apa bukan? Sudah diucapkan atau bukan? Artinya, Belum diucapkan. Artinya yang sudah perkataan Yesus sudah diucapkan atau belum? Saya tanya dulu, Bang. Belum diucapkan. Jangan tanya Baik, ini belum atau- diucapkan. yang jelas orang Belum lah. diucapkan. Jelas orang. Baik, artinya Yesus di sini lupa atau berbohong, Bang? Yesus lupa Ya. atau berbohong? Saya tanya, Yesus belum lupa atau berbohong? terjadi. Saya Yesus tanya, belum Yesus datang ke lupa dunia, atau dia berbohong masih di di sini? surga. Pada Tidak mau waktu dia jujur datang ini ke orangnya. dunia, pada Ketika waktu dia dia datang- bertanya kepada kami jujur. Nah, sekarang jujur kepada kami. Yesus berbohong atau lupa ayat ini? Yesus berbohong atau lupa? Jawab. Ya, jangan ente aja yang mau dijawab. Pertanyaan kami juga harus dijawab sama ente. Apakah Yesus lupa ketika dia menyatakan tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku? Ternyata Henok dan Elia sudah duluan. Yesus lupa atau Yesus berbohong? Silakan. Henok dan Elia itu pada apa di perjanjian lama? Apa perjanjian baru? Apa sebelum pada masa Yesus? Apa belum pada apa Di sebelum baru, zaman di perjanjian baru ada. Hah? Di perjanjian Perjanjian baru. baru ada. Henok Iya. di mana itu? Kasih tahu nggak ya? Lu kasih tahu Nggak usah. Nggak usah, apa-apa, percuma. Oh, mereka Begini loh. Kasih tahu nggak ya? Jangan dikaitkan perjanjian lama sama perjanjian baru karena perjanjian lama itu belum zamannya Yesus. Ini cara Yang kita ngelesnya bahas kayak sekarang gini ini ya. adalah pada saat zaman Yesus. Iya betul. Cara ngelesnya kayak gini ya. Makanya teman-teman dari Muslim nggak menyimak pertanyaannya. Pertanyaannya siapa yang sampai kepada Bapa sejak Yesus mengucapkan perkataan itu? Ini pertanyaannya disimak. Kalau pertanyaannya siapa yang sampai kepada Bapa sebelum Yesus mengucapkan itu, benar Anda jawab. Nah, berarti Anda Yesus jawab bohong Elia atau dan lupa? Enok. Yesus bohong Tapi ini atau lupa? pertanyaannya, Sebentar, Bos. siapa yang sampai kepada Bapa sejak Yesus mengucapkan perkataan itu? Siapa, Bang? Baik, saya Dengarkan. katakan Henok dan Elia. Henok jadi dan jangan Elia. dibolak-balik pertanyaannya. Jawab pertanyaan Sejak saya, Yesus jawab pertanyaan mengucapkan, saya. Yesus mengucapkan, nah, Yesus itu yang mengatakan, itu yang ditanyakan. tidak ada yang Bukan sampai, sebelum tidak diucapkan. ada seorang pun. Ya ingat ya, tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat Iya. Bapa tanpa melalui Iya. aku. Itu Ya, pernyataan sejak Yesus ya. diucapkan. Saya Nah, tanya, pada saat- Henok dan pada- Elia, saya tanya nggak dulu, ada Bang. sejak diucapkan, Bos. Saya tanya Tidak dulu, Bang. ada. Perkataan Jangan itu tipu-tipu berlaku. kami di sini. Perkataan Jangan itu tipu-tipu berlaku. kami. Lihat kata-katanya Begini, Bang. dengan jelas di situ ya. Perkataan Jangan yang tipu kami. berlaku itu Kami diucapkan orang atau berakal di sebelum? sini. Kami tidak akan pernah bisa ditipu sama ente ya. Pernyataan Yesus mengatakan tidak ada yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun. Tetapi ternyata Ya, Henok sejak dan Elia diucapkan. sudah sampai. Artinya Yesus lupa atau berbohong. Saya tanya. Itu belum Yesus ucapkan. Saya tanya, Saya Yesus tanya dulu, lupa atau berbohong? waktu Enok dan Elia sampai kepada Bapa, Yesus sudah mengucapkan itu atau belum? Belum, saya Coba katakan jawab dulu. belum. Saya Jawab katakan dulu, belum. Bang. Belum. Jawab dulu, Bang. Jawab dulu. Sudah apa belum? Belum. Waduh, berat, saudara, Ya, saudara. berat ya. Baik. Pada saat Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat Bapa Waduh. tanpa melalui aku. Yesus berbohong, Ini atau diturunin Yesus aja ini. lupa? Ini Macet, Gak berilmu, gak macet. berilmu. Host, turunkan dia berilmu. host. Turunkan dia host. Mau Nggak usah, tipu-tipu di depan turun kami. sendiri. Mau tipu-tipu depan Wah, kami ente. apa ini? Ya, ente mengusir saya di rumah saya sendiri. Nggak sopan ente itu. Jelas pernyataan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Ternyata Henok dan Elia sudah duluan sampai ke tempat Bapa. Artinya di sini Yesus menipu atau Yesus lupa atau Yesus berbohong. Jawabannya cuma dua di situ ya. Tidak ada pernyataan sebelum begini tidak ada pernyataan seperti itu. Jangan tipu-tipu depan kami ya. Tidak usah tipu-tipu. Baik, lanjut.
Oke lah, Bang Dewa. Pak Budiman, Ibrani 11 nomor 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ibrani berapa tadi? Ibrani 11 nomor 5. Ibrani 11 nomor 5. Tapi ayat ini kontradiksi juga, karena Yesus berkata semua manusia pasti mati. Di sini tidak mengalami kematian, Bang Dewa ya. Henok tidak mengalami kematian. Iya, tapi ada ayat Yesus berkata setiap orang pasti mengalami kematian. Ini tabrakan juga ayat ini. Selamat pagi Pak Joni. Pak Joni monitor. Mana dia? Ya benar, ayat itu ada. Pak ya? Ya benar ada. Nanti poinnya di situ Pak, supaya ia tidak mengalami kematian. Berarti dia tidak mati Pak. Tapi nanti ada ayat lagi Yesus mengatakan setiap orang pasti mengalami kematian. Nah, tabrakan lagi ayat itu Pak. Tapi nantilah kita bahas itu. Lanjut Bang Dewa. Bang It's Me, selamat pagi Bang. Monitor. Bang It's Me. Wah, tidak ada nih, tidak ada jawaban. Lanjut Bang. Pak Budiman baru beres maling ayam Pak. Soal ayam. Canda Pak ya. Emang Bang Dewa kehilangan ayam apa? Kebetulan saya nggak piara ayam Pak. Saya di rumah piara bebek. Gitu loh. Piara bebek Pak. Iya. Kupikir Bang Dewa kehilangan. Aduh. Tidak Pak. Nah itu apa tanggapan Pak? Tanggapannya Pak? Ketika Yesus mengatakan tadi, akulah jalan, hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun. Ingat Pak ya, tidak ada seorang pun. Jangan dikatakan, jangan beralasan gimana-gimana. Ternyata Elia dan Henok sudah lebih dulu naik ke surga Pak. Itu sudah jelas di situ Pak. Jadi pernyataan Yesus ini bisa dikatakan Yesus adalah seorang pendusta Pak. Kalau dia mengatakan seperti itu. Ternyata ada yang lebih dulu. Ibrani kan perjanjian baru. Pak, mau itu Ibrani, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian setengah-setengah. Yang jelas pernyataan Yesus ini berbohong Pak. Pernyataan Yesus berbohong ini. Ya, Pak, ya? Menurut Abang, oke. Sekarang ya, menurut pemahaman Abang, menurut sudut pandang Abang, ya kalau Abang merasa Yesus berbohong ya silahkan, sah-sah aja. Abang, saya nggak memaksakan Abang harus sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya ketahui gitu loh Bang. Iya, yang Bapak wajar, pahami kita itu berbeda sudut pandang, berbeda pemahaman itu wajar. Iya, berbeda pemahaman itu, pemahaman Bapak Pak, berbeda. Karena pemahaman Bapak itu dilandasi dengan yang namanya dogma. Dilandasi dengan yang namanya iman, bukan berdasarkan dari akal. Ketika Bapak membaca yang namanya satu dalil, tetapi Bapak membenturkan dengan iman Bapak untuk mempertahankan Pak. Tolonglah baca Bible itu, gunakan yang namanya iman Pak. Gunakan di situ Pak ya. Hidup itu berharga Pak, hidup itu berharga. Kenapa dikatakan berharga? Karena kita akan meninggal. Sesuatu yang tidak akan kembali lagi, jelas itu berharga. Mau kemana kita setelah meninggal nanti? Surga atau neraka? Memang yang namanya akhirat itu hanyalah cerita Pak. Dunia itu nyata. Tetapi setelah kita meninggal nanti, akhiratlah yang nyata. Dunia tinggal cerita. Pergunakan dengan baik di situ Pak. Ya, pergunakan waktu Bapak dengan baik. Silakan, mau ambil tema apa lagi? Aduh Pak, ayamnya Pak, Bapak maling ayam banyak banget sih Pak. Coba ayamnya singkirin dulu. Silakan ambil tema apa? Silakan. Mas Bayu, mau maju Mas Bayu, ambil tema baru, silakan. Lanjut aja Bang, lanjut. Saya mau makan siang dulu nih. Baik. Mata boleh melihat Pak Budiman ya. Telinga boleh.
Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Silakan, hati yang menilai itu semua, Pak. Iya, Jujur lah Pak, jujur Pak, ketika kita berdiskusi itu Pak, ya, jangan sia-siakan waktu Bapak, jangan sia-siakan. Silakan mencari kebenaran. Andaikan ada satu kitab suci yang jelas terjadi yang namanya kontradiksi atau satu sama lain itu kontradiksi, tidak pantas sudah dikatakan sebagai kitab suci lagi Pak. Apalagi Pak ya, kalau misalkan Bapak berpikir secara logika Pak, orang-orang Kristen itu yakin kalau dia itu masuk ke surga. Bagaimana mungkin orang Kristen masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan? Jangankan masuk ke surga, masuk akal pun tidak Pak. Masuk akal pun tidak. Mereka mengatakan kalau dosa mereka sudah ditebus. Hei Pak, lihat ya, kalau kita flashback ke belakang Pak, Nabi Adam alaihissalam Pak, ketika diusir ke dunia Pak, kesalahan Nabi Adam cuma satu. Dia memakan buah huldi sampai akhirnya dia bertobat. Ratusan tahun Nabi Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah Pak. Ratusan tahun. Bayangkan Pak, kesalahan dia cuma satu Pak, tapi tobatnya sampai ratusan tahun. Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Dia pernah membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Tobatnya sampai dia menangis Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan yang namanya dosa. Dosa pun pernah melakukan kesalahan ya. Kesalahan, dia pernah berbohong. Berbohong pun untuk menyenangkan hati orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan yang namanya pertobatan. Melakukan pertobatan Pak. Tiba-tiba datang kucuk-kucuk orang-orang Kristen yang konon katanya dosanya sudah ditebus. Pak, Nabi saja yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, mengangkat beliau sebagai Nabi. Ketika melakukan kesalahan, mereka melakukan yang namanya pertobatan. Semua Pak. Tiba-tiba datang orang Kristen sudah ditebus. Betapa pengecutnya orang Kristen itu. Lihat umat Muslim, gentle. Dia melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab di akhirat nanti. Orang Kristen melakukan kesalahan, melakukan ini, melakukan itu, sudah ditebus. Pengecut Pak. Bapak, dalam kita beragama itu Pak, kita harus kritis. Jangan percaya sama janji-janji manis. Jangan percaya Pak. Ya. Iya. Cakap. Tapi begini Bang Dewa, saya mau kasih pantun dulu buat Pak Budiman, saudara saya ini. Boleh nggak kira-kira host? Boleh ya? Oke, izin Pak Budiman, kita kasih pantun dulu buat Pak Budiman yang baik hati. Baik, jangan pernah suka berbohong, baik perkara kecil ataupun penting. Janganlah kita suka sombong karena mati sama-sama dimakan cacing. Pagi-pagi minum teh tarik, apalagi yang buat sudah mahir. Teruslah kita berbuat baik, bisa jadi ini hari terakhir. Cakep gak? Cakep. Pagi-pagi makan roti, dimakan bersama santi. Kematian datang tak pasti, maka siapkanlah bekal nanti. Cakep gak? Cakep. Oke, yang terakhir buat Pak Budiman. Pergi ke kota Pati, tidak lupa memakai batik. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amin. Amin. Cakep dah Bang Palopo, diam-diam langsung pantunnya 3. Memang Bang Palopo ini dibalik diamnya itu dia punya kelebihan. Saya akuin aja itu. Belajar dari Yesus Pak. Sekian lama jodoh ku cari, namun tak pernah akan ku nanti. Walau tak bisa seperti Aisyah dan Nabi, setidaknya bisa seperti Mahadewa dan salah. Nggak cakep. Ulangi. Ya, baik teman-teman Kristen yang di bawah, mungkin ada yang mau membantu. Tapi Mahadewa ini ganteng kalau kulihat orangnya. Coba Om kan dulu Mahadewa. Ya ganteng lah. Cuman abang Mahadewa kulihat di sini ganteng. Teman-teman yang di bawah, ya ini ada Bang Stamos. Selamat pagi. Bang Stamos monitor. Ya. Jaga Jul. Bang Dewa kena culik.
langsung itu ngegajleng. Ayo Pak Budiman, apalagi ini kok hati Anda keras sekali Pak Budiman. Ada apa dalam hati Anda? Kurang-kurangilah makan B2 Pak Budiman. Enggak, kalau jujur aja Bang, kalau memang untuk mengkhianati Yesus saya tidak bisa. Emang siapa yang mengkhianati Yesus? Tanya nih Ahibayu. Ahibayu mualaf di sini, coba tanya Ahibayu, apakah dia mengkhianati Yesus? Coba tanya. Kalau lihat Abu Yaya sebenarnya begini, justru mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan itu justru memuliakan. Nah, kalau dianggap mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan, justru itu menghinakan, Pak. Sepakat. Di dalam seperti gini Pak Palopo, seperti gini, betul. kita punya orang tua ya, orang tua kita misalkan petani, terus kita panggil Pak Presiden kepada orang tua kita, itu penghinaan loh, bukan? Penghinaan. Nah, malah tersindir dia, meskipun derajat presiden kan lebih tinggi daripada petani itu, tetap dia lebih senang disebut petani karena memang dia petani. Kita disebut presiden malah itu sebuah penghinaan. Begitu. Ayo, gimana Pak Budiman? Udah jelas Yesus ngaku utusan, malah dituhankan. Penghinaan. Abang Dewa kenapa? Sialan, baru dapat gope udah hujan. Aduh. Ya, kenapa tadi Pak Budiman? Tadi kenapa tadi Dewa kena Bennett? Cuman Abang Dewa di sini udah yang paling ganteng gitu. Oh gitu. Begini Pak ya. Begini Pak, Dewa ini bohong kalau ada orang yang mengatakan Dewa ini ganteng Pak. Dewa ini tampan itu bohong Pak. Karena yang namanya tampan sifatnya sementara. Yang namanya ganteng itu semua pasti akan hancur. Tapi Dewa ini manis Pak. Bukan ganteng, bukan tampan Pak ya. Jadi salah kalau mengatakan itu satu. Terus ketika Bapak mengatakan, Pak Agus tolong di mute dulu Pak Agus. Pak Agus, tolong di mute Pak Agus. Nah, ketika Bapak mengatakan ganteng, cantik, rupawan, tidak ada urusan dengan ganteng dan cantik Pak. Semua akan masuk ke dalam tanah. Tetapi iman yang baik, akhlak yang baik, itulah yang akan menghantar manusia ke dalam jannah Pak. Tidak ada urusan ya. Dan yang namanya kita masuk ke surga Pak, masuk ke surga bukan karena kekuasaan, bukan karena keburukan rupa. Andaikan kekuasaan, kekayaan bisa menghantar manusia ke dalam surganya Allah, Fir'aun adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke surga. Andaikan keburukan rupa bisa dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam, Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali Allah lemparkan ke neraka jahanam. Tetapi lihat faktanya. Lihat faktanya Pak, sepatunya Fir'aun dicelupkan di neraka, tetapi terompahnya Bilal itu terdengar sampai ke aras. Betul. Itu di Islam Pak, ya, nggak ada urusan dengan tampang Pak, nggak ada. Ya, maksud saya begini, bukan berkaitan dengan keyakinan, bukan. Yang gue bilang itu fisik. Fisik. Ya. Memang fisiknya bagus Bang. Sebatas itu aja. Kalau main fisik saya masuk. Coba ada gambarnya kan Pak Palopo, Bapak lebih besar daripada aku. Oke, kalau begitu kita kasih lagi satu buat Pak Budiman. Pergi ke ladang bersama ayah, cangkul dan arif di bawah serta. Meski dunia rasanya payah, percaya Tuhan hanya satu. Sangkur yang dayang adalah Sumbi, cerita dari Sunda Wiwitan. Bila Tuhan Yesus itu Tuhan, tersesat pikiran, tersesat badan. Iya salah. Tapi bagus ini pantun Pak. Cakep. Dewa balas lagi dong, Dewa balas ya. Neng Sudarman sholat? Tentu sholat ya. Wudu tidak? Sebelum sholat wudu ya. Sebelum sholat wudu. Nah, jika air wudumu menemanimu di setiap sholat, izinkan seorang Mahadewa menemanimu sampai akhir hayat. Iya. Gas lagi. Ya salam. Burung darah, burung merpati, terbang tinggi jauh melayang. Jika ingin masuk surga, janganlah Anda menuhankan Yesus. Amin. Cakep. Amin. Haleluya. Pulang mengaji, pergi ke Citayam. Di dalam kobong ada dipan.
Jadi orang jangan sombong, Tuhan itu hanya satu. Ya salam. Ya salam. Bentar, ini gua jadi koma pantun gini kagak jelas. Bentar. Pak Aca, Muslim apa Kristen Pak Aca? Acai. Pak, Oke, thank you Pak. Ya, Pak Budiman, silahkan Pak, dibalas pantunnya Pak Budiman. Ayo buat pantun. Aku nggak bisa berpantun. Gini Bung Bayu, aku ada kerjaan sebentar. Bang Bayu mah lagi makan. Ya aku turun dulu sebentar ya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Baik. Ya Pak. Semoga Pak Budiman panjang usia ya. Pelajari Al-Quran, Pak. Pelajari Al-Quran, pelajari Islam, Pak. Ya. Allah itu menciptakan yang namanya akal, Pak. Menciptakan yang namanya akal. Di dunia terlalu banyak yang namanya agama, Pak. Maka dari itulah Allah menciptakan manusia dengan akalnya untuk meriset itu semua, Pak. Kita riset itu, ya. Ya oke, dengan berjalannya waktu nanti kita pelajari semua karena memang banyak yang belum kita ketahui. Shalom. Di dunia ini ya. Baik. Berkah dalam. Ya Pak Agus, salam. Yuk, makasih semua ya. Salam. Saya mau nanya nih. Tadi saya nonton di grup sebelah nih. Izin Pak Agus, bentar Pak Agus. Pak Agus ini dia mengaku sebagai murtadin. Coba. Pak Agus murtadin toh? Murtad toh? Pak Agus? Benar. Sejak kapan Pak Agus murtad, Pak Agus? Saya di tahun 2007 saya sudah dibaptis. Oh, berarti tahun 2007 Pak Agus murtad. Tadi saya lihat di grup sebelah. Sebentar Pak. Sebelum masuk ke situ, kita pengen mengetes Pak. Apakah betul Bapak seorang murtadin atau bukan? Ya. Coba saya pengen tahu Pak, bacaan sholat. Tentu yang namanya murtadin dulu itu sholat Pak. Coba bacakan ke kami. Ya pokoknya 2 kali 5 syahadat sudah saya jelasin. Kalau hanya sebatas 2 kali 5 syahadat, burung beo juga bisa Pak. Burung beo bisa mengucapkan 2 kali 5 syahadat. Ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Kalau dia coba menipu 2 kali 5 syahadat, 2 kali 5 syahadat secara otomatis sudah Islam toh. Baik Ya kan? Baik Pak. Ucapan tidak bisa dimain-mainkan Pak. 2 kalimat syahadat adalah 2 kalimat yang sakral itu Pak ya. Kalimat yang sakral. Kalau hanya sekedar 2 kalimat syahadat, saya ulangi Pak, burung beo juga bisa Pak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bertanya kepada Bapak pada saat Bapak itu bukan sholat, masalah burung beo. Sebentar Pak. Tapi saya tanya ke Bapak, tolong bacakan ke kami doa itidal Pak. Dibuka mute-nya. Kalau tidak bisa membaca doa itidal, saya buang ke neraka. Ternyata berbohong ini. Umat 1 Korintus ini. Umat Filipi dia ini. Coba bacakan ke kami doa itidal Pak. Silakan. Kalau saya udah nggak mau lagi urus. Ya, Iwan bilang, fisabilillah. Ternyata kita berjumpa dengan seorang penipu di sini. Penipu ini orang ya. Mengaku-ngaku sebagai muslim. Orang ngaku muslim itu boleh Pak. Orang ngaku murtad itu boleh. Orang ngaku mualaf itu boleh. Tetapi di sini pembuktiannya bisa atau tidak. Silakan buktikan kepada kami kalau Bapak itu seorang saya sudah nggak mau ngurusin itu lagi. Ya. Dan satu hal, saya ngelihat di grup sebelah. Saya pun tidak mau ada urusan lagi dengan Bapak ya Pak ya. Karena Bapak seorang penipu. Andaikan Bapak naik secara baik-baik ke sini, Bapak bilang Bapak itu adalah Kristen, kami akan melayani. Tetapi sayangnya Bapak di sini umat Filipi, umat penipu Bapak itu, ya. Nipu kami. Dan untuk Bapak mendingan Bapak sapu-sapu di neraka sana, sapu-sapu. Aku sama api atau abu ya disapuin menerakai. Aneh-aneh emang dia murtadin tapi kerjaannya menghujat, heran gua. Ngaku-ngaku murtadin. Ya, banyak orang yang ngaku-ngaku seperti itu. Boleh tidak seorang Mahadewa ini ngaku murtad? Boleh. Boleh tidak seorang Mahadewa mengaku mualaf? Boleh. Cuma di sini pembuktian, bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti namanya dongeng. Kalau hanya sekedar membaca 2 kalimat syahadat, burung beo juga bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Ya, ayo kita buktikan benar nggak itu seorang murtadin. Saya pernah yang namanya berdiskusi dengan seorang pendeta, konon katanya dia mengatakan saya 6 tahun di pesantren. Bayangkan seorang pendeta 6 tahun di pesantren, ketika saya bertanya sholat subuh dia mengatakan 3 rakaat. Goblok dasar. Bener Bunda Neng, Dewa nggak salah, nggak bohong. 6 tahun dia di pesantren, sholat subuh katanya 3 rakaat. Bahkan doa makan aja tidak tahu. Allahu Akbar, kata Dewa. Begini ya kelasan orang-orang Kristen itu ya, untuk menjaring domba dia menghalalkan segala cara. Masya Allah, dasar penipu bener-bener. Ya silakan lanjut. Baik, teman-teman yang di bawah, yang Kristen, teman Kristen yang ingin berobat jalan, silakan naik di Multi. Ada 2 kontrakan yang kosong untuk teman-teman Kristen. 2 kontrakan disediakan untuk teman-teman Kristen, silakan naik di Multi. Masya Allah. Saya tidak bisa melihat siapa yang di bawah nih Abu Ya. Nomornya pada kemana Abu Ya ini? Ini yang naik penipu lagi. Kalian pernah baca? Kenapa? Kalian pernah baca nggak? Nggak pernah Pak, nggak pernah baca kami. Ya, janganlah yang kelasan kayak gini, percuma. Datang aja sudah bohong, datang aja sudah nipu. Turunin aja. Kami mau dibilang ente mau bilang kami takut, nggak apa-apa, silakan aja, silakan. Betul kata Abu Ya, datang ke gereja, colok pantat pendeta. Kalau misalkan bau, Colok pantat pendeta. enggak, itu kan untuk membedakan kalau orang itu bujangan atau bukan kan dari pantat Bunda Neng, dari pantat. Kalau dicolok pantatnya terus dicium sama kita bau, itu tandanya dia masih bujangan. Itu Bunda Neng. Ya Allah. Teman-teman Kristen yang di bawah yang ingin berobat jalan, silakan naik di Multi. Ada 2 kontrakan yang kosong. Nah, Agus deh. Wah, balak 6 lagi. Pengecut kalian. Ini kenapa yang naik balak 6 lagi? Kita di sini mau ngundang itu orang, Pak. Bukan yang naik itu orang-orang. Ke pipi jadi. Yang merasa orang ini dia. Gak apa-apa, biar Dewa yang diskusi aja, nggak apa-apa. Ya, selamat siang Pak Jeng. Ranciu. Assalamualaikum warahmatullahi Islam atau Kristen Pak Jeng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islam bukan? Islam ya. Oh ya Allah, mohon maaf ya Pak Jeng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jeng, mohon maaf. Gimana, sehat Akhi Jai? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bagaimana perkembangan orang tua, sudah mulai damai? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Ini dari tadi. Nah, beliau ini Bang Dewa, ya namanya juga mualaf kan, baru berapa bulan? Ada 3 bulan mungkin ya? 3 bulan 4 bulan. Ya. Oh, subhanallah. Ya, tapi dari orang tuanya itu kan tahu kan Bang Dewa gimana mualaf. Ya, memang resiko mualaf seperti itu Bang Jeng ya. Semoga Dewa doakan selalu semoga istiqomah, dan Dewa bukan menakutin ya. Berapa kali Dewa mengatakan yang namanya mualaf pasti akan dihantam.
Bohong kalau tidak dihantam itu bohong, pasti akan dihantam itu, ya. Tetapi yang perlu Pak Jai di sini ketahui, belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh itu bukan menilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa, bukan seperti Abuya, bukan seperti Pak Ustadz Tahta, bukan seperti Pak Neng yang jelas-jelas datangnya dari awal. Bukan juga seperti Pak Bayu ataupun Pak J yang datangnya dari tengah-tengah. Tapi makna dari sholat taraweh itu pertahankan, bertahan sampai akhir. Siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Itulah makna dari sholat taraweh, ya. Iya. Ini ya balak 6 nih, yang naik balak 6 mana nih? Coba. Balak 5 ini lagi Chris, selamat malam Chris. Siang Abuya. Kalau sama si Chris, soalnya kan dia dilarang masuk malah masuk, suruh masuk kagak masuk, utusan jadi Tuhan, jalan jadi tujuan. Chris, oi, kau naik jadi berhala kau Datang-datang biasanya salon. Iya, wah, baru naik. Gimana Chris? Mau diturunkan? 1, 2, oke. Aneh Kristen mesin. Berserak. Ini ngapain sih mau naik lagi nih orang si Agus? Jelas sekali kok. Blokir aja, blokir. Kita nggak nerima orang-orang. Blokir lah. Iya nggak apa-apa, pengecut juga Gus ya, nggak apa-apa. Asal jangan pembohong. Asal jangan pendusta. Kalau Agus lagi. Ya buat teman-teman nonton yang di bawah, Kristen yang di bawah, yang mau berobat jalan silakan naik di mobil saja. Jalan. Nah, ini aduh ini balak 5 lagi Pak Bertu selamat malam. 5 lagi dah. Ya terima kasih bela Abu ya, terima kasih. Roberto, selamat malam Roberto. Oi. Ini pada bisu, kenapa sih coten-coten ini? Pak Bertu. Bang Dewa, tapi tadi aku bukan bapak-bapak lu, aku masih bujang, udah aku colok pun dan bau bujangku masih. Oh iya. Semprot nanti ya. Nanti semprot. Udah aku coba tadi, udah aku colok, oh masih bujangku ternyata. Bau ya. Bapak-bapak. Bau. Jangan bilang bujang-bujang, ada orang Batak nanti dimarahin. Iya Bu ya, iya. Kasih dak dulu. Muhammadku. Dengarlah seru. Bang Dewa, ini hotel Muhammadku, dengar. Balap tadi. Iya, pembawanya pengen ngegencet aja ini. Ya. Pinyer lain bisa aku meledak. Gak jelas orang. Teudunan waduh. Muhammadku. Kenapa kompu? Ini orang kenapa ya? Astaga di hotel. Kau Bertu, woi. Dengarlah celana. Ya, udahlah kau ke neraka sana kau. Gak jelas kau. Pak Sidak, Muslim apa Kristen Pak Sidak? Pak Sidak. Iya Pak Sidak. Kalau nyanyi kabur semua nanti oten bang, jangan. Gak masuk akhir sambil nunggu coten mau punah ini nggak tahu mana. Gak itu lu suruh jangan. Kacau. Oh iya, Abu ya,
nanti malam kita buka, insya Allah ada yang mau mualaf ya nanti. Orangnya sudah, insya Allah jadi insya Allah. Alhamdulillah dia sudah menghubungi Dewa, katanya jam 9 aja Mas Dewa ya, kalau nggak jam 8 jam 9 dia mau mualaf. Doain aja ya, mudah-mudahan aja. Dan dia seorang perempuan, mudah-mudahan aja jodoh sama Dewa. Amin. Nah, nggak bau lagi kau nanti, Bang. Nggak bujang lagi kau nanti. Orang bercanda, bener aja colok lagi. Nggak apa-apa Bang, tapi Bang kalau bilang kayak gitu, colok pantat pentit kayak gitu, itu sebenarnya kan terapi Bang, soalnya biar kebuka kayak gitu. Dulu pun aku kan kayak gitu, waktu gereja colok pantat kayak gitu kan, sebenarnya itu kan terapi kayak gitu biar kebuka kayak gitu Bang. Bukan maksud sebenarnya, nggak mungkin juga lah datang ke gereja terus kucolok pantat pastorku, nggak akan mungkin pula itu. Perumpamaan itu ya, perumpamaan. Ya iyalah, biar otak kita itu apa iya ya, terus biar kita itu belajar kayak gitu. Nah nanti kalau udah belajar kan, oh ternyata benar rupanya yang dibilang kakak Dewa itu kan, kebau juga kalau dicolok kan, kayak gitu. Ya, tapi nggak mungkin itu, nggak akan pun kayak gitu. Siapa pun yang berani colok pantat pendeta, nggak ada yang berani. Itu terapi aja, itu terapi otak itu. Tapi dengan kayak ada yang bilang kayak gitu, panas memang hati ini, darah mendidih kayak gitu, pengen maki-maki dulu. Kayak gitu. Tapi kan dengan begitu kan jadi terbuka pikiran, bukan menghujat itu ya. Gitu. Ini ada Bang Herman, Bang Herman monitor. Bang Herman. Pak Herman monitor, lain di mute ih. Pak Herman, manusia apa makhluk halus? Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Herman cungek dulu gak dikau. Kalau ini Latoy. Latoy, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Bang. Islam, ini mau info aja nih. Info apa Bang? Bagi-bagi sembako Bang? Iya, itu kalau pantat pendek itu jangan sering-sering sebut, nanti dijadikan ayat loh. Ayat-ayat cinta ya Bang ya? Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana Pak Lotori? Ayat-ayat cinta colok Pak Lotori? pendeta itu. Sulawesi Selatan. Oh, ongkos kirim 70.000 ke sana. Ongkos kirim mahal ya? Mahal. Ya siapa tahu mau pesen kaos. Siap. Siapa tahu mau pesen kaos. Kan ngasih tahu dulu ongkos kirim ke sana, ya. Ya lanjut. Mau makan dulu Dewa. Teman-teman. Makan dulu apa makan sekarang? Mas turun udah. Makannya besok. Makan aneh juga ya Bang. 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 Hati-hati dengan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa aja Bang, orang Tuhannya aja dihina, apalagi Nabi kita. Kalau itu biasa aja Bang. Enggak, kalau saya ini yang berdarah Aceh ini nggak bisa dengar kayak gitu. Kalau dekat dia aku gorok dia itu. Iya, memang begitu Bang, Tuhannya aja dikutuk, apalagi kita. Ya udah cuma nyampain itu aja, ustaz-ustaz yang ada di atas semua. Siap, akhir. Terima kasih Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada mulanya adalah firman
bersama-sama dengan Allah. Pantun lagi. Pada mulanya aku tak percaya, ternyata betul Yesus hanya utusan Tuhan. Pada mulanya harus ada data. Ya. Boleh berpantun lagi Bang, silakan Bang. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus kepada mereka. Apalagi? Sebab sama seperti mereka, kata Yesus kepada mereka, jika hidup ingin bahagia, kirim-kirim dong yang di bawah. Cakep. Luar biasa. Karena engkaulah gadis durjana. Ya, cakep. Karena bulu matamu belepotan. Kalau kita sudah biasa, mereka mengutuk Nabi Muhammad, Tuhannya jadi kutuk. Tuhannya jadi kutuk, apalagi biasa aja ya. Biasa aja, biar aja ya. Tapi yang kepanasan itu semalam itu. Iya, panas. Tidur ya. Hancur bom, nggak bisa tidur dia. Saya dengar mau mualaf bom-bomnya, dengar ya. Mau mualaf teman-teman. Amin. Tolong moderator dibisukan ini atas nama Bang Erwin ini. Ini penghujat ini. Tolong diblokir aja akunnya itu atas nama Bang Erwin. Itu nyamar itu. Nyamar dia. Soalnya dia tanda tanyanya tidak ada, yang terbang itu tidak ada. Yang mana lagi nih? Pak Bom-Bom itu seharusnya jadi patung Buddha loh, duduk aja kan gitu. Siapa Bang? Pak Bom-Bom cocok aja jadi patung Buddha aja kan. Coba fotonya Bang, keluarin Bang. yang bawa motor itu Bang. Yang bawa motor itu loh Bang. Halo. Teman-teman hotel yang di bawah, teman-teman Kristen yang di bawah. Ya, itu dia ya, ini. Perumpamaan. Teman-teman hotel yang di bawah yang mau berobat jalan, silakan, ada 2 kontrakan yang kosong untuk tidak mengantri karena jalur BPJS sudah ditutup. Ini jalur yang langsung saja. Silakan teman-teman. Teman-teman hotel yang tidak baik dan tidak benar, silakan naik untuk berobat jalan. Di sini ada guru kita, Bapak Ustadz Tahta, Bapak Mahadewa, Bapak Palopo, dan Bapak Beni. Sedangkan moderator oleh Abuya sendiri. Silakan naik. Silakan teman-teman yang di bawah ya, yang Tuhannya masih 3, silakan. Kira-kira Tuhannya 3 berantem gak ya? Cakar-cakaran kayaknya itu. Cakar-cakaran. Berebutan mic. Jai, kau salawat dulu dah Jai. Jai salawat tuh. Makasih Bang Raul. Izin teman-teman, Mbak, izin turun dulu. Ada sesuatu. Lambung ini menagih lambung. Mbak, aku dengar. Oke, siap. Oke, semua di bawah, teman-teman, makasih atas supportnya. Dibantu di tap-tap layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kusolawatan nggak ada oten yang naik pun dah. Enggak apa-apa tuh. Di sini siapa memodal? Oh itu ada Bang
Bang Jai ngomong lah, ini udah ngomong pun. Jai selawatan dong, iya selawatan. Salatullah salamullah Lanjut ya. Lanjut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagunya ini, lagunya yoga itu bunda. Ya itu yang selawat itu. Kalau lagu bunda kan nggak gitu, lagu bunda kayak gini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah kayak gitu lagu bunda kan. Lanjutan dulu. Bentar, ada orang nggak ada orang ternyata. Nggak apa-apa, aku mau teriak-teriak takut ada orang kan. Kunci lah kau. Kayak mana, lupa pertamanya yang tinggi. Oh iya, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah kayak gitu. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mana ada yoga kah? Allah. Emang ada yoga? Gak ada. Sibuk deh. Lagi kerja mungkin ya. Jangan ku nyanyi Roma Irama. Bukan room nyanyi ini kakak. Aku mau itu. Kalau di roomnya Bangkon tuh. Room debat ini. Aduh, perang ini, room perang ini. Nanti kalau lagi perang menghunuskan senjata, aku nyanyi, nggak jadi perang pun joget nanti yang ada. Tertusuk nanti kau. Tertusuk nanti aku. Kau jadi tidak perawan lagi kau Tapi barusan ku colok masih bau aku bunda. Berarti ku masih. Bang Dewa lo ngomong aku kayak gitu. Aku dengar di bawah tadi. Lagi makan dia. Oh nggak dengar dia. Mengapa kau tuhankan manusia? Itu mungkin. Mengapa kau menuhankan benda? Lagu itu loh, la ilaha illallah bunda. Memang dakwah kali lagu itu. Bunda kok suaranya kayak gitu? Kenapa? Ya. Lagi nggak ini, nggak enak badan. Capean kemarin kehujanan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang sudah menonton video debat antara Islam dan Kristen. Semoga untuk kaum-kaum yang
menyembah selain Allah, mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali ke fitrahnya, yaitu ke agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.